Berkaenim raya, ngobrol santai tapi bermakna. Yang lagi viral, yang jadi cerita, kita bahas semua. Berkaenim raya, ngobrol santai tapi bermakna. Yang lagi viral, yang jadi cerita, kita bahas semua tanpa drama. Dari isu hangat sampai fakta nyata, buka sudut pandang bukan cuma kata. Berkaenim raya, dengarkan rasakan. Kocak pedikit, ngobrol santai tapi tercerahkan. Yang lagi viral kita kupas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Reverse Riani Universe. Saya Riani Raiba. Saya Revita Riani. Mbak Revi, hari ini kita ada di mana nih? Hari ini kita lagi berada di salah satu kafe yang ada di Kabupaten Muara Enim. Di mana lagi kalau bukan di WD Coffee. Jangan gerak-gerak. Udah apa sih? Gini loh kakak yang nih. Gerak-gerak. Di mana lagi kalau bukan di WD Coffee dan Roastering ya? Roastery. Iya. Jadi di sini tuh memfasilitasi tempat roasting kopi. Jadi buat kalian yang ada kopi mentah, green bean kalau bahasa gaulnya, kopi mentah yang mau dijadiin kopi jadi atau roast bean, bisa mengambil jasa di sini. Memakai jasa di sini. Mbak Revi, Mbak Revi Tariani. Iya. Hari ini episodenya spesial sekali. Kenapa? Bilangnya spesial sekali karena kita kedatangan sosok. Dia ini bukan cuma pelaku usaha kopi Spesial ya, aja. seperti nasi goreng. Iya, karetnya dua ya. Beliau ini bukan sebagai pelaku usaha kopi aja, tapi juga penggerak komunitas kopi Kabupaten Muara Enim. Foundernya ya. Ya, nah beliau ini adalah owner Coffee WD and Roastery dan juga sekaligus founder komunitas MAC atau Muara Enim luar biasa Komunitas ya. Kopi ya. Muara Boleh Enim tepuk tangan Coffee. dong, boleh tepuk Boleh tepuk tangan dong semuanya. Selamat datang Kak Robi. Selamat datang di Selamat datang. Indomaret. Selamat belanja. Nggak pakai Indomaret. Oh enggak ya? Selamat datang di WD Coffee. Selamat datang di Kopi. Selamat belanja. Di sini ada menu apa aja Kak? Di sini Iya. ada menu banyak sih. Ada beberapa menu yang kita bikin jadi signature untuk signature sendiri ya. Iya. Kok malah serius ya? Pas aku ngomong ya. Namanya siapa? Iya. Oke, by the way nih, Kak By the Robi way boleh nih. tahu nggak? Kak Robi namanya siapa sih? Itu udah disebut. Robi apa itu? Kan udah disebut kan? Siapa tahu mau menggaris bawahi Ada sesuai nama dengan panjangnya KTP. apa nama singkatnya atau nama Kalau panggungnya? kalau nama panggungnya itu Kak Odik. Oh, Kak Odi. Iya. Kita manggilnya mau Kak Odi atau Kak Robi nih? Kak Robi aja lah. Kak Robi, Iya. biar seperti KTP ya. Iya, kalau KTP-nya Robi Anugrah Putra. Oh iya, Robi Anugrah Putra. Iya. Berarti seorang putra yang memiliki anugerah. Iya. Yaitu Robi. Robi. Jadi kalau diartikan itu Robi itu Tuhanku Iya. menganugerahkan laki-laki Iya. putra. Jadilah sesosok, katanya kan sosok kan? Sosok. Sesosok makhluk halus seperti ini. Oke. Halus. Enggak, kalau halus nanti nyamuk lewat set gitu ya. Iya. Saking halusnya. Saking halusnya nggak kelihatan nyamuk. Kak Robi, by the way apa kabar? Alhamdulillah. Masya Baik. Allah, Bikhoir, baik. bikhoir. Lagi sibuk Bikhoir, apa nih insyaallah. belakangan ini? Belakangan ini lagi sibuk rebahan. Rebahan, Iya. tapi rebahannya menghasilkan ya? Menghasilkan ya. Kayaknya enggak sih, harus Enggak kerja. ya? Harus kerja Iya. ya. Karena beberapa bulan ke belakang itu udah banyak kegiatan ya, biasa. Iya, Kalau biasalah. kalau di skala kabupaten itu kan kalau akhir tahun itu kan menghabiskan sesuatu kegiatan kayak gitu, biar kegiatannya udah dijalanin semua kayak gitu. Oke. Jadi ini waktunya Januari. Januari ini waktunya rebahan sih. Iya. Iya. Oke. Biar ngumpulin tenaga buat dan iya, energi tenaga ya. dan energi buat bulan-bulan selanjutnya. Biasanya. By the way nih Kak Robi ya. Kak Robi kan sebagai owner dari WD Coffee. WD Coffee ya. Benar. Nah, awal mula WD Coffee itu gimana ceritanya? Awal mula berdiri dan Awal mula berdiri. terinspirasi dari apa sih? Kok bisa menegakkan kafe yang bernama
WD Kopi itu? Jangan bilang dulu beli dulu tanahnya. Oh nggak usah, iya nggak usah ya. Panjang gitu ceritanya. Sebenarnya sih mau bilang kayak gitu tadi kan, timbunannya berapa mobil, Iya. terus ngambil timbunannya di mana, siapa nama tukangnya, itu kan Beli di terlalu mana panjang ya, materialnya di Iya. mana beli. Itu terlalu Owner satu panjang ya? ini Iya. multi talenta ya. Iya. Iya, kayak Jadi terlalu mencakup panjang ya, semua kayaknya. Nggak terlalu panjang. Iya. Oke, boleh menjelaskan. Dari mana sampai dari mana yang jelasinnya ya? Terinspirasi- Dari tanah ya? Oh enggak ya? Terinspirasi dari apa Oh, oke. menegakkan WD Kok aku jadi Cafe blank itu? ya? Iya. Kayaknya aku lagi didampingin sama cewek-cewek cantik Iya, kayak gini, jadi aku aduh. ngeblank. Oh, Firman. Jadi gini ya, terinspirasi sebenarnya dulu aku pernah buka coffee shop juga. Iya. Dulu Di mana itu? Di Jalan Palembang sebelah rumah makan sederhana ya, nggak apa-apa ya sebut merek ya. Di mana itu? Di jalan mana? Di jalan ke arah ke Kepur. Ada yang Palembang? setelah Kan enggak di Palembang? enggak jalan Palembang, maksudnya jalan Oh, Palembang. jalan kirain di Palembang. Ya jalan lintas, Oh, jalan di lintas. Jalan lintas Kepur. Sumatera Ya, ya. benar. Di dekat ini ya, kantor-kantor pemerintahan ya. Kepur. Sebelum. Jadi habis GOR itu ada kan jalan tuh sebelum rumah makan sederhana atau ada ruko-ruko. Dulu aku buka di situ. Oh ya. Tahun 2015. Oh ya. Sampai tahun 2016. Iya. Jadi ada beberapa penghalang lah kayak nggak usah disebutin lah. iya. Namanya juga bisnis ya. Namanya juga bisnis kan. Cuman bertahan 1 tahun. Iya. Oh, permulaan dulu itu. Ya kayak gitu. Jadi wajar aja itu. setelah itu buka bisnis lain, tapi di pikiran juga masih tetap ke kopi nih. Ini harus ngembangin kopi karena kopi ini adalah potensi atau komoditi kita di Muara Enim Iya, betul. yang memang sudah ada dianugerahi sudah puluhan tahun atau ratusan tahun yang lalu ya, udah ada perkebunannya segala macam. Jadi dari sana sih tergerak buat bisnis kopi atau bisnis coffee shop yang sekarang ini berdiri kayak gitu. Betul. Oke, luar biasa sekali Luar ya. Ternyata biasa banyak ya. perjalanan ya. Nah, dari Sebenarnya situ, bukan luar biasa sih Mbak, apa Ular tuh? berbisa. Oh, bukan ya. Biasa di luar. biasa di luar. Biasa. Makanya hari ini kita akan kupas tuntas semua perjalanan hidupnya, baik dari perjalanan bisnis kopinya. Iya, betul. Pokoknya By hari the ini way kita akan nih, keluarkan iya, semua betul. ya. By the way nih kakak, WD itu singkatan dari apa sih kalau boleh tahu? Biar teman-teman di luar sana jangan ke WD aja nih, nggak tahu singkatannya apa Iya, iya. itu. Sebenarnya WD itu singkatan dari wadah duit. Wadah Betul duit. lagi, wadah Aduh, duit, bener wadah lagi. duit. Nggak sih. WD itu bisa diartikan apa aja ya? Iya. Ya kan? Bisa diartikan Wadah duit withdraw. tadi kan. Tapi ofisialnya tuh artinya apa sih sebenarnya? Official itu sebenarnya jadi gini, WD itu Wedding day, oh bukan ya? enggak warung dusun. Warung dusun. Karena tempat kita ini sebenarnya tempat kita ini dulunya desa. Iya. Dulunya kan ada kadus. Ya kan kepala dusun katanya. Iya. Terus ada namanya koperasi unit desa, ada KUA, Iya, KUD, KUD, ya Iya. kan. Kalau kan mau nikah dong ya. Iya, Iya, mau mau nikah nikah. dong ya, KUA, kantor urusan KUD. agama. Terus apa namanya? Ya dari sana sih sebenarnya yang dulunya dusun atau yang dulunya desa terus berkembang jadi kecamatan, sekarang udah kebuka jadi kecamatan. Nah, kecamatan inilah sebenarnya untuk storytellingnya di dusun Muara Enim, biar kita bisa mengetahui bahwasanya kecamatan Muara Enim ini adalah dusun. Oh, iya. Dulunya dusun, bukan langsung kecamatan kayak gitu. Jadi storytellingnya dapat kan. Setiap orang tuh pasti nanya ke aku, apa itu WD? Iya. WD itu apa? Ya kan? Pasti ada pertanyaan dari mereka. Maka kita jelasin yang kayak gini. Iya. Termasuk di sini dulu kan dusun Muara Enim itu kan ada yang namanya pertanian kapas sama tebu. Terus ada lagi apa namanya? Liot itu Lematang Ilo Agen Tengah namanya. Ya kan nama sebelum dari nama Kabupaten Muara Enim kayak gitu. Berarti itu sama aja menggarisbawahi filosofi dari WD, Coffee dan Roastery. Benar. Kak Robi, kenapa sih milih dunia kopi bukan usaha lain? Ya itu tadi. Udah menjadi passion gitu? Yang pertama udah menjadi passion ya. Karena aku suka kopi dari kecil ya. Karena aku masih kecil dulu nggak dilarang minum kopi sama sama nenekku. Terus kenapa kopi? Ya karena potensinya di Muara Enim itu udah dianugerahin sama Tuhan adanya perkebunan kopi. Kenapa nggak kita kembangkan ya? Karena selama ini kan untuk kopi komersil itu sudah banyak. Nah, terus WD itu lebih ke kopi yang produksinya di kopi-kopi specialty, ya kan? Kalau untuk produksi yang komersil kayak quantity itu sudah banyak
kayak nggak apa-apa ya kita sebut ya kayak kopi bintang, terus arabica, ada juga bola dunia dan lain-lain. Itu semuanya kan udah ada puluhan tahun, bahkan mereka itu udah produksinya sudah sangat banyak. Jadi yang belum ada pada saat itu kepikiran bikin kopi specialty yang ada di Muara Enim, dan itu bukan suatu yang mudah. Karena kita harus ada quality control dan lain-lain untuk memproduksi kopi berkualitas kayak keren, gitu. luar biasa sekali. Berarti buat Biasa di kalian semua luar. sobat podcast ya. Oke. Buat kalian semua sobat podcast, berarti tidak diragukan lagi WD Coffee adalah spesialis kopi yang pastinya tidak diragukan lagi kualitas dan kuantitasnya. Buat kalian anak-anak muda yang ada di Muara ini yang suka nongkrong cantik, boleh juga mengunjungi WD Coffee. Nah, sebagai founder MSC ya? Ya, Mike, Muara iya, Enim. Muara MSC Enim Coffee. TV bukan ya? Bukan. Muara Enim Coffee ya, komunitas. Muara Muara Enim Enim Coffee. Coffee lahir dari keresahan apa sih? Atau terinspirasi dari apa MSC itu berdiri gitu? Kalau Muara Enim Coffee, sebetulnya kita ini untuk mengangkat suatu potensi daerah harus ada komunitas sih sebenarnya, Betul ya kan? sekali. Diperlukan komunitas yang memang benar-benar bergerak di bidang sosial atau bergerak di bidang Terkait di bidang itu. terkait di bidang itu. Terus kenapa kita bentuk yang namanya MAC? Ya, Karena lagi-lagi kita membaca potensi ya, betul. suatu potensi daerah tadi. Kalau tidak diolah dengan benar dari suatu komunitas, khawatirnya nanti nggak ada perkembangan kayak gitu. Jadi kita coba nih kita bikin komunitas, yang komunitas ini meluas kayak gitu, bukan cuma di hilirnya saja, atau bukan cuma di produksinya aja, atau bukan cuma di baristanya aja atau roasterinya aja. Kita juga gabungkan antara hulu dan hilirnya, baik itu perkebunan, penanamannya, kemudian perawatan, quality control, produksi pasca panen, itu kita gabungin semua biar menjadi biar kopinya nanti begitu produksi lebih tertata. Jadi ini ada produksi untuk komersil nih, dan ini ada produksi untuk specialty. Jadi kayak gitu. Sehingga orang-orang luar begitu mau beli kopi kita di Muara Enim, itu dia bisa kita edukasi dulu. Bapak mau kopinya apa, atau Ibu mau kopinya apa? Mau kopinya yang specialty kah atau di komersil? Nah, untuk komersil kita arahkan kepada pasar-pasar komersil seperti kopi bintang dan lain-lain, ya kan? Untuk ke pasar specialty ya kita pasarkan kopi-kopi yang produksi specialty kayak seperti sekarang ini di WD, atau mungkin ke depan ada lagi ya yang bikin kopi-kopi specialty terkhusus untuk kopi-kopi Muara Enim, mengangkat kopi Muara Enim kayak gitu. Lancar aku ngomong. Keren sekali ya. Keren sekali kan? Kalau Mbak Repi itu, Pintar Mbak Repi mau kopi apa? Kata Mbak Repi kopi nangkau dengan bismillah. Aduh Kak Dinan. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kak Robi. Emang ini ngebahas apa ya? Soalnya Oke, mau kita ngerti. skip dulu. Kak Robi. Aduh, kayaknya di bagian itu harus di skip deh, aduh. Iya. Susah sekali nanti saya mencari yang lain. Aduh, sorry. Oke, langsung aja Kak Robi. Tujuan utama Kak Robi selaku founder dari MSC atau komunitas Muara Enim Coffee, itu tujuan utamanya apa untuk dibentuk itu? Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk melestarikan budaya. kopi Muara Enim. Kopi ya. Kopi Muara Enim. Karena kopi Muara Enim bukan cuma di Semende ya. Karena ada di Tanjung Agung, kemudian ada di Panan Enim. Oh, di Tanjung Agung di mana? Di desanya atau di kecamatannya? Di kecamatan. Di daerah mana? Di kecamatan. Untuk yang di Tanjung Agung itu ada di daerah ke Tebing Lemutu. Tanjung Karangan? Enggak, di daerah setelah daerah Pagardewa itu kan ada jalan baru tuh. Itu semuanya Paduraksa? ya di daerah sana Daerah itu semuanya itu ada perkebunan kopi. Ya kan? Ternyata ada loh di Iya, daerah sini. boleh nanti kita jalan-jalan, itu di pinggir jalan itu semuanya kebun kopi semua. Kopi ya. Dan kebanyakan proses di jenis robusta dan sama liberica. Liberica ya. Terus yang di Panan Enim ya banyak, pasti orang udah pada tahu sebelum jalan ke Bedegung itu banyak kan yang produksi yang kopi-kopi tradisional yang digilas ya, Iya. yang rasa Iya. Blackstone, Iya, yang iya, rasanya gajah tunggal, itu kan udah banyak kan? Ya, banyak emang ya. Heeh. Di pinggir jalan, kadang kan di tengah-tengah jalan ya. Iya mereka itu. benar, itu tradisional kopi ya. Dilindas lah dia sama mobil-mobil. Iya. Iya. Jadi itu juga ada. Itu kan bukan daerah Semende tapi daerah Panan Enim atau Masih di wilayah sini lah ya. ya Masih di dekat sini ya lah. gitu. Berarti Jadi sebenarnya luar produksi biasa kopi ya. untuk di daerah Indonesia, terutama di Sumatera Selatan itu cukup besar ya Kak ya? cukup besar. Cukup besar. Di Sumatera Selatan cukup besar untuk di Kabupaten Muara Enimnya untuk kuantitinya kayak gitu. Karena kalau untuk di Sumatera Selatan itu ada 5 kabupaten ya, 5 kabupaten kabupaten. penghasil kopi. Ada Empalawang, Ya. kemudian ada Lahat,
ada Pagar Alam, ada Muara Enim, ada Oku Selatan. Oh, ke selatan juga. Ya, jadi kelima kabupaten ini adalah penyuplai kopi Wah, luar yang ada di biasa Sumatera ya. Selatan kayak gitu. Sumatera Selatan. Nah, Kak Robi nih, menurut Kak Robi seberapa besar peran komunitas kopi buat perkembangan UMKM lokal? Sebenarnya sangat besar ya, terutama sekarang ini kabar-kabar terbaru kan, bahwasanya Indonesia ini paling banyak kopi shop ya, Iya. ratingnya nomor 1 di Masya seluruh Allah, dunia kan, luar biasa. ya kan, itu hal yang positif, Iya, alhamdulillah. hal yang positif, terutama untuk Gen Z, Iya. Gen Z yang udah kelahiran tahun 2000-an ya, Gen Z 2000-an ya. Dari tahun 97 sampai 97 2012. sampai 2000 itu mereka tuh udah banyak yang tertarik dengan dunia kopi Iya. untuk berbisnis kopi. Nah, kembali ke UMKM itu sangat menguntungkan, sangat Iya. menguntungkan dan sangat sangat berpotensi nanti ke depannya Iya. untuk pemasaran kopi untuk di Indonesia. Terus ada lagi kabar terbaru katanya kan alkohol sekarang udah produksi Menurun, alkohol udah ya. menurun. Karena apa? Alhamdulillah, Gen ya. Z ini Iya. sekarang udah udah Peminat hobi tinggi peminat ya? tinggi kopi gula aren katanya kan. Ya, generasi Gen Z malah nih. Benar. biasa ya. Benar. Nah, ini kan potensi yang bagus, ya kan? Dari sesuatu yang mungkin ya saya tidak berbicara tentang suatu kelompok atau apa ya. Lebih kemanfaatan ya. Iya. Dibanding alkohol ya lebih bagus kopi. Ya kan? Dari segi kesehatan juga kayak gitu kan, berbicaranya kayak gitu. Jadi gitu. Kayaknya selain generasi Gen Z, generasi milenial juga dia sebagai penikmat kopi sekaligus penikmat nongkrong di kopi. Benar. Iya, betul sekali. Kak Robi, kan tadi Kak Robi sudah banyak. Kok di sini? Kak Robi nggak bener. Kak Robi ya? Kak Robi ya ini ya. Bukan Kak Robi, kakak. Oh enggak. Kayaknya beda Robinya nih. Aduh, Kak Robi ada di Restoran Sleman namanya Robi. Kak Robi Banyak sih. selaku owner kopi sekaligus founder komunitas kopi. Tadi sudah menjelaskan banyak sekali yang kita ambil ya ilmu-ilmu Kak Robi ini. Di Muara Enim sendiri jenis-jenis kopi apa aja sih yang paling menonjol dan punya potensi besar? Nah, ini bedanya Kabupaten Muara Enim dengan, mohon maaf, kabupaten lainnya. Iya. Karena Kabupaten Muara Enim ini ada 4 jenis kopi yang memang itu benar-benar dipatenkan oleh seluruh dunia. Iya. Jadi ada Excelsa, kemudian ada Liberica, terus ada Robusta, terus ada Arabica. Kalau yang sudah familiar ya, kalau sudah familiar itu ada Arabica dengan Robusta. Iya. Ya kan? Udah tahu semua orang kan. Terus yang dua ini kan jarang didengar, Iya, ya kan? betul. Nah, malah ini ada di Kabupaten Muara Enim. Keren, luar biasa ya. Benar, Muara Enim itu punya Liberica dan punya Excelsa. Tinggal nanti pengembangannya. Iya. Kalau Liberica itu kita udah kembangin, bahkan kita udah ekspor sekarang. Keren ya, Liberica tuh Ya. salah satu kopi mahal ya. Kalau nggak salah ya, mahal Arabica. Benar, dia atau lebih Liberica mahal. Ya? Lebih mahal Liberica ya. Dia lebih mahal dari Robusta. Iya. Jadi di bawah Arabica kayak gitu. Dia tengah-tengah antara Robusta dengan Arabica ya? iya, benar kayak gitu. Itu Liberica tuh kalau nggak salah itu cenderung gemuk ya rasanya ya, atau gimana? Kalau Liberica itu cenderung ke acidity. Asamnya agak tinggi tapi bodinya tebel. Beda kayak Arabica. Kalau Arabica itu Body acidity-nya. yang mana yang tebel? Bentar, mau kemana dulu arahnya nih? Bukan, maksudnya tebelnya yang mana gitu? Ini balon ya? Ya Allah. Jadi Ya Allah, lindungi Bilki. jadi itu yang maksudnya body dari suatu rasa kopinya. Iya. Kuat dari smoky kopinya. Ada namanya body dalam suatu kopi itu kan. Nah, ini karakter dari kuatnya rasa kopi ini. Kuat kopinya tuh Ya. pahit Nah, gitu ini ya. Kak, ini ada kopi di depan kita. Ini termasuk jenis kopi apa Kalau boleh itu tahu? termasuk jenis kopi Arabica. Arabica. Ya benar, Arabica. Ini kalau ini Kalau itu kayaknya Liberica sih. Liberica. Iya, Berarti benar. ini salah satu tadi yang Kakak ceritain ya, Benar, Liberica benar. ya. Mm-mm. Boleh dibuka nggak sih Kak? Maaf Boleh. Kak. Mau nyoba ya nyicip-nyicip gitu nyium-nyiumnya. Iya. Kan biasanya kalau pencinta kopi tinggal di Nah, gitu Nah, kan iya, ya. betul. Gitu bukan sih Kak? Bener. Ya. Malahan biasanya digigit ya kan. Iya ya, tapi kayak Ya. ada sensasi asam-asamnya ya. Benar. Kalau Arabica iya. Coba deh, Mbak. Kalau Arabica dia Ini Liberica tadi ya. Ya, Oh, ini Libericanya ya? benar. Jadi dia kalau karakter untuk Arabica itu dia bodinya tipis, karakter kopinya tipis, tapi acidity-nya agak ngangkat. Iya ya. Acidity-nya agak asam. Nah, terus kalau untuk Liberica dia lebih ngebalance. Jadi Ngebalance. Arabica, acidity-nya ada, terus bodinya juga tebel kayak gitu. Luar biasa ya. Apalagi yang mau Anda tanyakan? Bentar, boleh batuk dulu nggak? Ya.
Batuk Pak Haji. Menurut Kak Robi, Hmm. ya kan? Tantangan terbesar buka usaha kopi di daerah itu apa sih? Tantangan yang paling besar. Paling besar Iya. lebih ke edukasi sih. Edukasi. Iya, Ya. ngedukasi. Karena gini, kalau relasi mungkin orang-orang itu banyak suka kopi ya. Iya. Jadi begitu dia suka kopi, otomatis relasi itu bisa kebangun dengan misalkan cerita tentang kopi dan lain-lain, ya kan? Itu bisa ngebangun. Terus yang mengedukasi ini, terkadang edukasi yang enggak sesuai dengan apa yang mereka Mereka paham. Paham selama Iya, ini ya. kayak gitu. Mereka kan punya prinsip nih, ya kan? Prinsip nih, kopi itu bagusnya gimana? Kopi itu kayak gini bu, kita kasih tahu misalnya, kopi ini kayak gini. Enggak ah, kalau kami udahlah kopi, yang penting pakai ini. Nah kayak gitu. Jadi mereka punya prinsip. Nah yang ini terkadang tantangan yang harus kita kasih edukasi nih. Iya. Tantangannya yang kayak gitu, yang lebih susah ya Lebih untuk berat menanamkan menghadapi- pemahaman. Iya, Iya. menghadapi ibu-ibu ya, soalnya tadi. Iya benar, ibu-ibu Soalnya ya. tadi kita juga by the way nih Mbak, sebelum kita mulai, Kak Robi ini banyak sekali memberikan edukasi perihal Iya, kopi, betul baik dari sekali, ilmunya, ya. ya, baik dari cara pengelolaannya, Iya, betul. dan pastinya kan poin-poin penting buat para pecinta kopi kadang suka penyakit lambung lah, asam Iya, lambung lah. Nah tadi kita ternyata, udah mendapatkan ilmunya kita nih sudah hari ini. mendapatkan Benar, tapi jangan ilmunya dibocorin di itu. sini. Oh ya, Nanti aja. Kita buat Kalau mau narasumber ya. tahu, datang ke WD. Aduh. Datang gue deh kalau penasaran. Marketing ya? Iya, S3 marketing. Iya, luar S4. biasa sekali. S4 Kak ya. Robi, seperti Kak Robi ini kan membuka usaha kopi itu emang mewajibkan butuh modal besar. Enggak juga sih, enggak juga. Nah, Kalau 10.000 cukup nggak sih? 10.000 cukup. 10.000-nya dolar ya? Iya, $10.000. Bener, aku mau bilang kayak gitu tadi. Oh, Iya. dicolong ya, dicolong ya. Diulangi, idenya. diulangi lagi, Ulang ya, ulang ya. Ulang lagi ya. Kak Robi, butuh buka usaha kopi itu emang butuh modal besar ya? Enggak juga sih. Jadi, 10.000 cukup. oh ya, emang bisa? $10.000. Oh my god. Kok garing ya? Oke. By the way nih, pernah ada momen pengen nyerah nggak selama bangun kopi WD? WD Coffee. Biasanya nih, ini sebenarnya udah lumrah ya di kalangan pengusaha. Biasanya 1 tahun. 1 tahun sampai 2 tahun buka usaha itu biasanya ada Jatuh bangun ya? Iya, jatuh Rasa bangun atau sedihnya. bisa jadi chaos beneran. Tinggal kita mau nggak berinovasi lagi. Oh ya. Kayak gitu. Karena inovasi ini kan sangat penting nih di dalam suatu usaha. Karena nggak monoton kayak gitu. Berbeda dengan karakter ya, karakter harus kita pertahankan. Tapi inovasi ini harus kita rubah dari konsep, misal konsep tempat atau apa itu kayak gitu. Cuman karakternya jangan dihilangin kayak gitu. Lebih ke kita modifikasi ya, modifikasi kayak gitu. Nah berbicara tentang modal, sebenarnya kalau modal kecil pun, maksudnya kecil ini dalam tanda kutip ya, selagi itu bisa mencukupi untuk membuka produksi kopi, bisa aja berkembang. Ya kayak kita dulu kan WD ini kan cuman di bagian sana, nah nggak kelihatan ya. Oke. Iya. Jadi dulu WD Yang kelihatan cuma ada adegan kipas, Iya, ada adegan. kipas. jadi dulunya itu modalnya kecil loh. Oh jadi sebelumnya hanya di bagian sebelah sana Benar. aja, belum ke sebelah kanan. Benar. Dan kuncinya itu satu. Biasanya pertama sekali kita buka itu biasanya ada FOMO namanya kan. Iya, Iya, FOMO. FOMO. Rame tuh. Ikut-ikutan ya? Ikut-ikutnya rame tuh. Ya kan, tempat kita rame sebulan, 2 bulan, 3 bulan, misalnya kan rame nih. Nah, kebanyakan kan kalau pengusaha-pengusaha ini begitu dia rame, dia salah dalam memanajemen keuangannya. Biasanya mereka itu begitu rame, itu mulai beli handphone baru lah, beli motor, beli ini. Sebenarnya itu tuh untuk kalau kita punya modal sedikit ya, harusnya itu tuh dialokasikan, Iya, memanajemenkan uang iya. itu untuk pengembangan. Oh, model lain. Makanya Iya, diperluas benar. lah WD Coffee Diperluas, ini. kayak gitu. Ya dari tahun 2020 sampai sekarang alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya ada Allah, ya. selalu ada inovasi baru dan perluasan tempat. Iya, selalu update ya. Selalu Dari update. hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Kak Robi, Iya. ada fun fact-nya nih, Mbak Repi. Ternyata WD Coffee sudah berhasil ekspor ke luar negeri. Wah, Nah, tepuk tangan boleh nggak dong. sih? Wes, boleh dong. Apresiasi luar biasa dari WD Wah. Coffee dari Kabupaten Muara ini ternyata sudah ekspor ke luar negeri. Wah, Boleh ini siapa nggak yang sih? kasih pertanyaan nih?
Boleh nggak sih sedikit spill menceritakan bagaimana bisa WD Coffee bisa tembus ke pasar internasional? Ada Jadi, syarat-syarat tertentunya tidak? gitu. Jadi gini, nanti kita undang aja ya. Iya. Oh, nanti kita Direkturnya. undang aja ya guys, katanya Boleh, ya. admin? Jadi Nanti gini, akan ada undangan dari Kak Robi. benar. Kita lebih kini ya sebenarnya untuk ekspor itu sebenarnya mudah. Mudah ya? Iya mudah, sangat mudah. Karena kita sekarang kan udah ada yang namanya perusahaan-perusahaan yang trade yang memang benar-benar menampung kayak gitu. Eksportir-eksportir yang sudah menampung bahan. Kalau kita udah mencukupi syarat dari mereka, udah bisa ekspor. Terus banyak yang bilang ekspor itu harus banyak ya? Enggak. Kita kirim sampel ke Belanda, kita kirim sampel kemana, itu udah ekspor namanya. Karena dia udah bayar. Nah, melalui apa? Melalui perusahaannya yang ada di Indonesia. Kayak gitu. Contoh nih misalkan, ya kan, Starbucks itu perusahaan luar nih. Dia ada juga perusahaan untuk menyuplai yang ada di Indonesia. Kita tinggal kirim aja kasih sampel, terus dikasih sampelnya keluar, itu udah ekspor namanya kan, benar kan? Nah itu. Nah terkadang pemikiran orang itu, oh, ekspor itu harus banyak nih, harus ribuan ton, harus berapa kontainer segala macam, padahal enggak, ya kan? Ini yang pertama. Yang kedua, terutama untuk di Sumatera Selatan itu sudah enak, sudah kebentuk. Karena kita ekspornya udah nggak lewat Jakarta lagi, ekspor udah lewat Bom Baru tahun ini ya. Jadi nggak terlalu ribet lagi untuk mengurusin ya. Dan sudah ada wadahnya kayak gitu. Ini terus apalagi kebanyakan kan orang kan bilang, ekspor ini orang kaya nih orang ini. Enggak, sebenarnya kalau untuk income yang paling besar itu ya pasar lokal. Karena pasar lokal ini lebih ke specialty kopi. Dari harga yang rate-nya mahal kayak gitu. Jadi keuntungannya lebih banyak dibanding ekspor, karena ekspor ini kan hitungannya tonase. Paling dari 1 kilo itu dapat 1.000, 2.000, ya kan? Kayak gitu. Jadi jangan terpaku karena ekspor. Cuman sebenarnya ekspor ini cuma sekedar prestasi lah. Prestasi ya. Oh, udah bisa kirim ke luar negeri, itu aja. Udah tahu cara-caranya. Benar. Ya? Kalau untuk income atau keuntungan, lebih untung di ya? lokal. Benar, lebih untung di lokal kayak gitu. Kalau boleh tahu nih, ekspor itu kalau kopi itu berbentuk green bean atau roast bean? Nah, memang ada program nih untuk tahun ini ya 2026 itu kan barang langsung jadi atau hilirisasi. Hilirisasi. Ekspornya hilirisasi. Entah itu kalau kita bahas tentang kopi ya, ada namanya green bean, ada namanya roast bean, ada namanya bubuk, ya kan sesuai dengan request dari negara lain kayak gitu. Ya kan? Tapi untuk sekarang itu kita lebih ke green bean, bahan mentah. Ya. Kalaupun nanti ke depan ada hilirisasi itu malah lebih bagus. Jadi UMKM produksi itu lebih lebih menjamur dan lebih banyak lagi untuk potensi mereka berdagang ke luar negeri kayak gitu. Untuk sekarang ini kan masih di proses hulu. Pasca panen, green bean, kemudian kita ekspor kayak gitu. Kalau sekali ekspor itu berapa banyak sekali ekspor? Tergantung jatah ya. Kalau misalkan hilirisasi itu biasanya kalau untuk produksi yang langsung jadi itu ngikut-ngikut dengan barang-barang yang lain kayak misalkan snack-snackan, satu kontainer itu harus dipenuhi. Tergantung dengan jadi biar lebih mudah nih. Ini bahan langsung jadi nih. Boleh kita masuk bungkus-bungkusan kopi misalkan ya ada dapat jatah 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo bisa. Nah, kalau misalkan bahan mentah itu biasanya harus mencukupi satu kontainer, biasanya 19,8 ton satu kontainer itu kayak gitu. Nah itu Kak Robi ya, masalah ekspor kayak gitu itu susah nggak sih untuk perizinannya? Sebenarnya nggak susah, asal mau. Sama kayak kita ngurus NIB, NPWP dan lain-lain ya kan, asal ada. Karena sekarang ini kan terutama untuk di Palembang ngurus bea cukai, terus ngurus yang namanya balai karantina dan lain-lain, itu kan udah mudah sekarang kan. Tinggal kita datang melengkapi izin, ya udah dapat. Bikin PT-nya per orang udah dapat, udah bisa ngekspor ya kayak gitu. Karena kan orang nggak mau ribet lah. Iya bener ya. Nah, gitu. Harapan buat Kak Robi ini untuk dunia kopi Kabupaten Muara Enim seperti apa? Harapan aku sih kalau untuk di Muara Enim ya kalau bisa sih untuk produksi kopi di Muara Enim ini lebih ditekankan dan lebih diperbanyak lagi. Dan kita nggak bisa sendiri, harus butuh kolaborasi dengan siapapun itu, termasuk dengan stakeholder terkait, entah itu dinas, entah itu CSR dan lain-lain. Karena apa, potensi kopi itu kalau kita udah turun ke kebun itu banyak loh, terutama lahan-lahan yang masih kosong untuk diisi penanaman baru, mengedukasi dan lain-lain. Itu potensi kopi itu sebenarnya
banyak Banyak ya. banyak sekali kayak gitu. Yang mungkin nanti ke depannya mungkin ada semoga ini didengar ya. Oke, boleh langsung aja. Boleh Siapa yang mau didengar ya. mendengarkan? Siapa Semoga yang mau didengar ya. mendengar? Iya. Nanti Ya, ditaruh ya, depan langsung aja ya. nih. Boleh di notice? Ya, Di Zoom sebelum ya, kita di Zoom. masuk nanti videonya ditaruh di depan aja. Iya, nih. di teaser ya. Di teaser ya, benar. Jadi gini, semoga nanti ke depan kopi itu lebih diperhatikan oleh stakeholder terkait, biar kita bisa berkolaborasi, Iya. entah itu di bagian produksi, pariwisata, ataupun di bagian ekonomi kreatifnya, Betul. produk turunan, gitu aja sih. Biar maju ya. Iya gitu. Termasuk ini kan, ini video kayak ini kan bisa meningkatkan promosi ya. Iya, promosi dan edukasi Benar. kopi Edukasi pastinya ya. kopi. Dari Kak Robi sendiri selaku owner dan founder dari komunitas kopi. Betul Ada sekali. pesan nggak buat anak muda yang pengen terjun langsung ke bisnis kopi nih Kak? Oke. Pesan buat anak-anak muda ya, nggak usah. Nggak usah apa? Iya, nanti aku kegeser. Oh. Nggak sih. Nggak itu, Enggak ya. itu benar-benar nggak notice ya kita tiba-tiba Sebenarnya ini kesana satir ya. sih. Ini kayaknya pelawak juga ya? Iya. Kakak kayak keturunan Andre Taulany? Enggak. Bukan Andre-nya, si Sule-nya kali. Oh. Jadi gini. Jadi Turunan Sule. kalau mau jadi pebisnis kopi Ya. ataupun ya pebisnis ya, pebisnis kopi itu yang pertama harus berani. Iya. Yang kedua, jangan terpaku oleh orang lain. Fokus. Selagi kita ada modal, selagi kita bisa modal sendiri, terus aja kayak gitu. Karena apa? Bakal ada orang yang merasa paling berjasa nanti. Iya betul. Berarti Kayak kakak gitu. salah satu orang yang prinsipalnya sangat kuat ya Benar. kayaknya dalam bisnis. Karena apa? WD ini nggak ada bantuan apapun, nggak ada CSR apapun, dan di sini juga nggak ada apa stakeholder apapun yang masuk. Berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Mulailah mereka mendekat, ya kita simpel aja sih. Sebenarnya gini, selagi kita bisa mampu Iya. buat apa namanya, buat memprogram atau mendukung program mereka kayak gitu. Iya. Mendukung program mereka, ya sah-sah aja. Oke. Oke. Kita kan kita mampu nih, ya udah jalanin aja kayak gitu. Tapi kalau kita nggak mampu, ya udah jangan coba-coba kayak gitu. Oke Mbak Oke. Revi, dari sekian banyak pertanyaan kita akan masuk challenge mitos atau fakta. Mbak Revi. Yuh. Bentar minum dulu ya, Oh, minum dulu sih. Weh. halus banget. karena Halus otakku ya. agak sengklek. Iya, halus ya setelah menjelaskan Ya ampun. berbagai macam yang ditanyakan. Kak Robi sengklek aja bisa lancar jaya Iya, ya. lancar jaya. Iya, apalagi abadi. normal ya. Udah kayak PT Amin. ya, lancar jaya abadi. Oke, kita kembali ke mitos atau fakta. Kak Robi, usaha kopi harus punya modal besar, mitos atau fakta? Mitos sih. Seperti tadi ya, Iya benar. Pokoknya modalnya 10.000 ya. dolar. Dolar. Kalau kopi kekinian lebih laku daripada kopi manual brew. Enggak sih. Brew apa sih? Manual brew itu. Oh, brew. Keluar. Mitos. Hai brew. Mitos atau fakta itu? Brew. Fakta sih. Brew, produser. Ya fakta sih. Kenapa? Kalau untuk V60 manual brew itu sedikit ya, tapi harganya lebih mahal. Oh ya. Ya kenapa bisa Iya. mahal itu? Ya karena Kualitas? Kualitas, benar. Oh, iya, iya. Karena kualitas. Gitu. Kak Robi, mitos atau fakta? Komunitas kopi cuma tempat nongkrong. Oh, enggak, mitos itu. Alasannya? Alasannya? Alasannya ya biasanya sih banyak yang apa ya? Edukasi Angin-anginan juga ya. Oh, Angin-anginan ya. Iya. Biasanya kalau orang-orang yang bikin yang komunitas kayak gitu angin-anginan ya udah. Ada cuma pengen eksis doang. Yang pengen doang ya kayak itu. Yang emang Kalau- mendalami Ada juga- passion ya? Iya, Iya. ada juga yang sebagian juga yang serius. Nah, yang serius ini kan Iya. ya fakta sih. Yang serius tuh biasanya langsung ke rumah. Oh, salah ya. Oh, beda itu. Dihalalin berarti. Dihalalin Mbak itu. Revi. Ini mau dihalalin kode terus nih kakak. Aduh. Mbak Revi. Ya, yuk. Kenapa? Aku malah nunggu nih. Bisnis kopi cepat balik modal tuh mitos atau fakta? Mitos. Mitos ya, kenapa Iya. tuh? Ya kalau nggak inovasi lama balik modalnya. Oh ya. Harus ada usaha di kan? Harus Iya, ada berarti kita harus berkreatif terus iya, ya. kreatif terus. Dengan banyak yang inovasi. Benar. Anak muda sekarang cuma ikut tren kopi, mitos fakta. Gimana ya? FOMO ya itu jatuhnya. Iya, FOMO, mitos sih. Fakta ya? Fakta berarti ya? Iya benar, Fakta. fakta. Fakta, jangan FOMO ya. Iya, jangan FOMO ya. Serius dong. FOMO ya. FOMO. FOMO.
Oke, selanjutnya Oke. ada challenge lagi nih, Kak Iya, Robi. kita Tadi kebanyakan mitos atau challenge fakta? Bentar. FOMO itu pahlawan ya? Bung FOMO. Bukan. Itu Bung Tomo. Oh, Bung Tomo. Komo. Oke, Kelihatan lanjut. banget ya Momo generasinya itu ya. ini kan yang ex-nya Geisha. Momo. Udah lanjut. Oke, sekarang kalimat melanjutkan. Nanti ada host baik dari Karyani. Karyani. Kakak Gaduh. Karyani, mana kasetonya? Baik dari Riani ataupun dari Revita nanti akan memberikan kalimat dan Kak Robi hanya melanjutkan kalimat Oke. itu. Iya. Oke, Kak Robi, kopi bagi saya adalah Kopi bagi saya adalah kehidupan. Uhuy. Kok lebay ya? Ulang. Oke. Ulang. Oke, kita revisi ya, kita ulang lagi. Kak Robi, kopi bagi saya adalah Keuntungan. Aja. Kenapa Benar tuh? kan? Iya. Iya Betul karena lagi. karena dari kopi itu dapat rezeki dan mendapatkan untung dari sana, bisa Iya. membuat ini, bisa menjalankan planning itu dan lain-lain. Terutama Jatuhnya bisa membangun hobi. relasi ya keuntungan. Iya, hobi betul. menghasilkan uang, baik relasi ataupun Iya. pundi-pundi ya. Benar. Iya betul. Nah selanjutnya menjadi pelaku usaha itu rasanya Asam manis. asam manis. Iya. Kenapa kayak asam Jawa ya? Oh beda ya? Ya kadang ada asamnya. Iya. Terus Nggak ada pahit. pahitnya nggak ada sih. Oh, jadi asam Iya, manis asam aja ya. aja. Jadi Jadi gak usah Kak, diajak-ajak juga Pak Nggak ini usah. ya? Kalau pahit gini nih, kalau kita dengerin omongan orang ya kan, Iya. kita tanggepin itu pahit kan nama-nama kan. Tapi kalau misalkan asam, kita cuekin aja. Paling kita yang asam kan Iya. mukanya. Dilihat oleh orang kayak gitu. Oke. Mukanya asam kenapa? Karena ya itu tadi. Karena Luar di biasa. iya, di kayak kenapa gituin harus lah. kayak gini ya? Di Iya. Oh, itu konten baru tuh, ya kan? Konten baru tuh, jangan di sini ya. Malu aku. Iya, jangan. Kak Robi, komunitas MSC atau Muara Enim Coffee itu Komunitas MSC, Iya. ulang. ulang. Oke, kita akan ulang. Aduh, Kayak aduh, repeat aduh. ya jadinya ya. Kak Robi, komunitas MSC atau Muara Enim Coffee itu adalah menurut Kak Robi? Adalah sesuatu yang berguna. Kirain mau nyanyi sesuatu jadi Syahrini dong ya. Aku takut salah ngomong nih. Oh ya, sesuatu. karena banyak orang di situ. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, selanjutnya kegagalan terbesar Kak Robi adalah Kegagalan terbesarku adalah pernah menjadi Superman. Oh, salah ya. Spiderman. enggak gitu sih. Apa Power Ranger? Telat dalam berinovasi. Oh. Berarti ini termasuk telat gitu maksudnya. Telat sih, harusnya enggak di umur segitu. Oh, jadi Harusnya di umur-umur ya iya. Yang tamat masih sekolah muda. langsung iya begitu. Tapi Karena proses kan ya. proses sih. Ya mungkin Allah mentakdirkannya harus di umur segini Iya. gitu. Iya sih. Di umur yang tepat ya. Nah, didukung oleh dibalik semuanya ada keluarga pastinya Produksi ya. dari Mayora. Iya. Iya. Oke, Kak Robi, kalau saya nggak terjun ke dunia kopi, mungkin saya Pegawai PT. Pegawai PT ya. Iya, Karena pegawai PT. balik-balik mayoritas di sini orang-orangnya kerja Iya. di Ya, PT. karena di sini kan banyak pertambangan. Iya, banyak Ya. tambang. Jadi kalau aku masih tetap di sini berarti aku jadi pegawai PT. iya ya, pastinya ya. Karena kita tadi seperti tadi ya, Iya. lebih banyak PT di Bener sini kan? gitu. Bener. Kak Robi, setelah tadi kita kalimat melanjutkan mitos atau fakta, nanti Kak Robi akan pilih cepat antara salah satu yang akan kita berikan Kak Robi. Oke, Kak Robi, kita mulai. Tarik nafas, Tarik dulu. nafas. Tarik nafas, keluarkan. Jangan, Mbak. Tarik nafas lagi, keluarkan. Nanti malah puisi aku. Iya. Oke. Kak Robi, manual brew atau kopi susu? Kopi susu dong. Usaha sendiri atau kerja sama? Usaha sendiri. Nongkrong atau ngopi serius? Nongkrong sih. Nongkrong ya. Komunitas kecil tapi solid atau besar tapi pasif? Komunitas kecil dong pasti solid. Kenapa? Ya sedikit orang lebih enak ini ya, lebih enak monitornya. Iya. Kayak gitu. Tor monitor ketua. Iya, Tor, monitor ketua. Jangan Jeng, lupa jeng, malam jeng. ini ada DJ di WD Official. Oke. Wih, siapa tuh? Tibo. Si Tibo. Lah kok kita bahas DJ? Ulang. Oh, iya. Ya, ulangi ya. ulang. Lanjut ya, bukan ulang ya, lanjut Iya, ya. lanjut. Oh, lanjut. Nggak akan diulang? Enggak, nggak Oke, usah. lanjut aja. Nah, Kak Robi, tadi kan Kak Robi sudah banyak nih pilih cepat dari kita. Oke. Akan ada challenge lagi. Siap nggak dengan challenge selanjutnya? Coba deh. Oh, boleh dicoba. Kak Robi punya waktu hanya 30 detik buat menyampaikan pesan ini nih. Oke. Kebanyakan 30 detik. 15 detik deh. Iya. Secara singkat, jelas, padat, Iya. tapi menusuk. Wih, menusuk nggak Sebentar tuh? ya, aku pikir dulu ya.
Boleh? Belum juga Satu, ditanya. dua, Oh, belum tiga. ya? Belum ditanya. Nggak tahu benar. Kak Robi, anak muda Muara Enim. Menurut Kak Robi? Harus diedukasi. 15 detik tuh. Ayo, tambah lagi. Oh iya, harus diedukasi. Begitu ya? Harus 15 detik ya? 30 detik sebenarnya. Boleh ke produser dihitung? Harus. Iya di Di-delay. Di slow mo ya. Di slow mo ya. Diulang ya. Iya, ulang. Anak muda Muara Enim. Harus diedukasi, kemudian harus berinovasi, kemudian harus berani, Iya. terus yang terakhir harus nggak usah ikut-ikutan, harus kreatif. Betul lagi. Harus berprinsip ya. Iya, jangan FOMO, harus kreatif, harus berinovasi. Keren nih. Terus selanjutnya, pelaku UMKM kopi tanpa mikir langsung gas. Pelaku UMKM kopi. Siapa sih bikin pertanyaan ini? Nggak tahu aku Gini ya, bingung. Kak Robi, Ini mesti 15 detik juga. Iya, kayak gitu ya? Enggak ya? Iya ya. Kayak gitu. Pelaku menurut UMKM. Kak Robi, pelaku UMKM itu seperti apa? Pelaku UMKM. Ya. Menurut pandangan Kak Robi, Menurut pandanganku, yang mengharuskan pelaku yang UMKM itu mengharuskan seperti apa? Yang mengharuskan ya harus jangan mengeluh, Iya ya, Iya. kebanyakan sekarang tetap tuh semangat saja. ya. Dan jangan Gas aja ya, ketergantungan, cepat. jangan ketergantungan Nah. dengan siapapun itu. Dengan siapapun Iya. nanti kalau kita ketergantungan sama siapapun Ada nanti yang- ada yang benar. merasa paling berjasa. Berjasa. Jadi harus berdiri sendiri di atas kaki sendiri, Benar. jangan bergantung Kepada sama siapapun. orang lain. Apapun itu. Ada kata-katanya. Jangan bergantung pada siapapun dan pada manusia manapun. Sebab bayanganmu saja akan meninggalkan dirimu di saat kegelapan. Wih. Iya, apalagi bisnis ya. Mau kayak Iya. gini nggak usah ya. Oke, lanjut. Oke Kak Robi, kita masuk ke True Ini ngomong Coffee. apa? Ini ngomong opo iki? Tapi keren sih. Iya, keren Banyak ya. sekali edukasi kita Iya, yang ambil hari ini ya. Berkualitas kita, ngomongnya berkualitas hari ini. Wajib kita share untuk seluruh generasi, baik Iya. dari generasi milenial, generasi Gen Z, Betul. generasi Alpha. Iya. Kita harus teruskan nih share ya. Oke. Kak Robi, sebutin satu hal pahit dan satu hal manis selama menjalani bisnis kopi. Iya. Satu hal yang pahit, yaitu Minum kopinya, oh bukan ya? benar minum kopi, Espresso? minum kopi, Americano. tapi sambil difitnah. Oh, sakit itu. Iya. Pahit Bukan banget ya. itu. Pahit Double-double itu. pahitnya. Tapi nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa, apa-apa. nggak apa-apa. Kita buktiin aja dengan apa namanya perilaku kita ya, kayak gitu. Karena fitnah itu sebenarnya sakit ya, dan Iya. sakit itu bisa menghapus dosa kita dari rasa sakit itu sebenarnya. Oh, luar biasa. Mau kayak gini nggak? Nggak usah. Itu. Boleh. Iya. Sebelum kita tutup, Kak Robi kasih pesan-pesan untuk sobat podcast di sana, pastinya perihal kopi ataupun selaku owner Coffee WD and Betul. Roastery dan selaku founder komunitas kopi. Oke. Buat teman-teman ya, Serius? terutama terus ya. Oh, ini versi serius apa bercanda? Oke. Enggak, kenapa pengen ketawa ya? Iya. Kok makin kesini makin keluar ya Makin aura keluar ya. pelawaknya ya kayaknya. Kayaknya memang ini sih, kayaknya itu tuh ada di bajunya ada tempelan bucu-bucu, kayaknya memang pelawak sih Iya, sebenarnya. multi-talenta. Oh, ini sponsor banget nih. ya. Oh, sponsor. Wah, sponsor nih. Dalam gelap Sponsor. kopi menjadi terang, apalagi maaf Kak, Ini bukan karena cahaya tapi karena tenangnya rasa Oh. Kak. harusnya ini bukan kopi, ibadah. Ibadah. Iya, emang sih. Oke, boleh Kak Robi kasih pesan-pesan untuk sobat podcast di sana selaku owner Coffee WD and Roastery dan selaku founder komunitas kopi. Oke. Aku lebih ke umum ya, Iya. nggak di kopi ya. Iya. Buat teman-teman, lagi-lagi harus berinovasi. Kemudian sebelum memulai usaha, harusnya berdoa dulu nih. Oh. Minta petunjuk. Kemudian kalau sudah mantap, baru kumpulin modal. Setelah kumpulin modal, ya itu tadi, harus konsisten. Itu aja sih. Konsisten, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Kak Robi. Sama-sama, Sudah menyempatkan Mbak waktunya. Teh. Iya. Sudah berbagi sharing. Iya, sharing banyak ilmu. Karena dari Iya. obrolan santai ini Iya, pastinya tentu betul. banyak insight yang harus kita ambil hari ini. Oke. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir Iya. di Sama-sama, podcast Teh, Reverse. Betul. Seriani Riba Saya Revita Riani. dan Saya Robi Anugrah Putra. Pamit undur diri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.